Salam bela diri. Apakah teman-teman sudah nonton klarifikasi dari Mbak Cynthia? Apakah itu bisa disebut klarifikasi? Menurut saya itu bukan klarifikasi, namun itu adalah pembelaan diri. Jadi pada live itu Mbak Cynthia dan rekan-rekannya bukan mengklarifikasi, namun membela diri. Membela kata-kata atau ucapan dan ungkapan yang sudah terlanjur salah. Jadi itu bukanlah sesuatu yang kita semua tunggu. Oke, di sini kalau saya berbicara, kenapa sih tidak berhenti membahas Cynthia Chandranaya? Saya sudah terlanjur membahas, dan kalau saya berhenti, kita semua berhenti membahasnya atau meluruskannya, berarti kita secara langsung menerima pembodohan publik, menerima kebohongan ini. Saya juga bisa melakukan hal yang sama. Contoh kecilnya seperti ini. Tonton video ini. Saya pernah mengedit satu video di mana saya mengganti backgroundnya ketika saya melompat. Saya kasih efek petir dan dengan suaranya juga. Dan apakah nanti teman-teman di YouTube akan meminta, coba dong lakukan gerakan ini sampai suara petirnya keluar seperti di video? Saya membuat video gerakan slow motion, melompat dengan kamera juga yang bergerak-gerak, tapi saya berhasil merubah backgroundnya, dan itu mudah sekali. Saya juga bisa membuat video-video serupa dengan Mbak Cynthia Chandranaya, tapi saya tidak melakukannya. Meskipun saya bisa mengedit dengan yang lebih keren lagi, tapi saya tidak melakukannya dengan menyatakan bahwa ini real. Ya, kalau memang itu adalah kemampuan luar biasa yang datangnya dari Tuhan, monggo klarifikasi, katakan ini dari Tuhan, caranya bagaimana untuk mendapatkannya, kayak gitu. Klarifikasilah, buat pendidikan publik yang baik. Saya adalah seorang guru bagi banyak murid-murid saya. Ini pendidikan, ini edukasi. Saya harus mengedukasi. Melalui video-video yang ditunjukkan oleh Mbak Naya, ini adalah kesempatan untuk saya mengedukasi kepada murid-murid saya, meskipun hanya melalui video ini, karena saya yakin semua murid-murid saya akan nonton. Semua murid-murid saya akan nonton, termasuk dengan orang tua mereka. Dan kalau saya membenarkan apa yang dilakukan Mbak Cynthia, dan kami semua menerima pernyataan itu, dan kita stop meluruskan ini, berarti ini akan menjadi image baru bagi kita semua. Kita semua kalah untuk membuktikan kebenaran. Kita semua kalah untuk membuktikan ini benar dan ini salah. Tidak. Itulah kenapa kami semua tidak berhenti sampai di sini dan menerima begitu saja, karena kita tidak akan menerima sebelum ada bukti. Jadi di sini saya akan menekankan bahwa apa yang sudah kita lihat selama ini betul, memang dari awal, dari pertama kali saya melihat video Mbak Cynthia, dari pertama ketika dia bisa membakar kertas dari jarak jauh, menghancurkan batu kali dari jarak jauh, push up 1 jari, menghancurkan duren dengan batu kalinya, handstand 1 jari, itu sangat-sangat mustahil dilakukan orang biasa, sekalipun itu pendekar. Kecurigaan saya ada 2. Yang pertama menggunakan ilmu magic, terus yang kedua ilmu editing. Tapi saya tidak membahas itu, karena dari dulu saya memang tidak ingin membahas sesuatu yang seperti itu. Namun sekarang saya dan kita semua membahas ini, karena ini sudah terbukti hasil editing. Saya di sini bukan mereact ya, saya di sini bukan mereact video, namun di sini saya memberi tanggapan. Dimana ketika Mbak Cynthia live ini bukan klarifikasi, tapi ini pembelaan diri. Salah judul Anda.
salah judul. Yang pertama, Mbak Cynthia mengungkapkan bahwa kita tidak langsung bisa, ya, perlu digarisbawahi, kita tidak langsung bisa memukul atau melakukan atraksi sampai sempurna. Apakah memukul durian itu yang pertama kali? Pertanyaan saya. Ini perlu dijawab. Ini harus perlu diluruskan. Kalau emang yang pertama kali, berarti dia langsung bisa melakukannya. Dan yang pertanyaan kedua, kenapa di tangannya tidak ada bekas? Apakah Cynthia Chandranaya kebal hingga memukul itu bukan hanya kebal kepada benda tajam, sedangkan memukul tembok ada bekasnya dan terluka juga. Ya, memukul benda keras, tumpul, tembok, luka. Makanya kami disuruh menerima ini dengan lapang dada. Kan bodoh kita namanya kalau menerima itu dengan begitu saja, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Jadi Anda bukan klarifikasi, tapi membela diri dan memaksa kita semua untuk bersatu menerima Anda. Tidak, kita akan bersatu untuk menuntut kebenaran kepada Anda. Handstand 1 jari dan langsung berhasil gitu, tanpa cedera tangannya. 1 jari menahan bobot 80 kg. Mustahil tidak? Kalau itu pakai ilmu magic pasti bisa. Trik sulap bisa. Tapi kalau menggunakan ilmu fisik itu mustahil. Ya, kalaupun itu memang bisa, itu pasti latihannya keras dan dicoba berulang-ulang kali. Dan pastinya tidak susah ya, untuk menunjukkannya itu tidak susah sama sekali. Tinggal bikin saja video lagi dengan live handstand 1 jari. Kan tidak susah. Live, bukan live nendang pilar terus, bukan live nendang benda keras terus. Dan sampai sekarang masih dibela. Kan sudah terbukti itu editing. Oke, pembahasan yang berikutnya. Kita semua tidak akan menerima begitu saja. Meskipun fanboy menyerang kita semua, udahlah, berhenti bahas Cynthia. Bahas yang lain. Fokus kepada kontenmu sendiri. Kita sudah terlanjur membahas, kita sudah terlanjur meminta untuk klarifikasi. Tiba-tiba Mbak Cynthia melakukan statement dan membuka klarifikasi ini, yang sebenarnya bukan klarifikasi. Itu adalah pembelaan diri, dan kita dipaksa untuk menerima. Coba pakai akal. Terus yang ketiga, ini yang terakhir ya. Berbicara masalah aset bangsa. Kalau di dunia perfilman, aset bangsa menurut saya pribadi itu adalah, mungkin saya sebutkan Berry Prima yang sampai sekarang masih aktif di dunia film, Iko Uwais, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman. Itu yang bisa kita banggakan sebagai pesilat yang murni jujur, ya, jujur apa adanya. Tapi kalau sudah terbukti melakukan tindak yang tidak menyenangkan lah, ini tidak menyenangkan, penipuan ini tidak menyenangkan, pembohongan ini tidak menyenangkan. Sudah jelas-jelas editingnya payah, editingnya tidak bagus. Handstand 1 jari, push up 1 jari, mukul duren, sekali pukul pecah. Terus nendang pilar sampai pilarnya rontok gitu, hancur temboknya. Ini perlu dipertanyakan, sesuper itukah kekuatannya? Sesuper itukah, sekuat itukah? Jangan sampai ini seperti yang dikatakan oleh Mas Rudi Agustian, bahwa jangan sampai ini menjadi penggiringan opini. Jadi di sini Mbak Cynthia ingin menaikkan Master Agus dengan cara menjatuhkan atlet nasional, yaitu Mas Denny Aprisani, sahabat saya sendiri, dan juga dengan mendiskreditkan fighter MMA. Kalau kita ingin naik, janganlah menjatuhkan orang lain. Mengatakan merasakan tendangan Mas Denny Aprisani tidak ada apa-apanya dibandingkan tendangan Master Agus. Itu adalah kalimat yang salah. Menaikkan diri sendiri dengan cara menjatuhkan orang lain. Mengatakan atlet MMA tidak bisa tarung jalanan, sedangkan Mbak Cynthia mampu tarung jalanan melawan 40 orang, 5 mati dan lainnya patah tulang dan masuk IGD. Master Agus mengalahkan lebih banyak lagi, 200 orang kurang lebih. Jadi ini adalah perbandingan ya. Mbak Cynthia Chandranaya menggunakan nama pencak silat untuk membandingkannya dengan atlet yang berprestasi. Ini adalah tindakan yang bodoh, dan ini adalah
pendiskreditan secara umum, luas. Saya sudah mengatakan ya, Anda sudah terbukti mendiskreditkan atlet dan menjelekkan nama pencaksilat. Yang kedua, murni video-videonya adalah hasil editan. Video-video yang menunjukkan kekuatan luar biasa itu, super, itu adalah editan. Dan kita dipaksa untuk menerima tanpa kalian minta maaf. Kalian secara langsung dengan kata-kata yang rendah hati, ya, penyampaian kalian rendah hati, namun mendiskreditkan atlet. Dan kita dipaksa untuk memaafkan itu. Bisa sebagian orang memaafkan, apalagi saya. Namun apakah itu baik? Menjadi konsumsi publik kalian mendiskreditkan atlet. Apakah itu bisa dibilang wise, bijak? Membela dengan nama Tuhan, apakah itu bijak? Sedangkan konten-kontennya sudah terbukti editan, apakah itu bijak? Dan satu hal lagi, apakah itu adalah aset bangsa? Dan kalau mau berbicara tentang aset negara, aset bangsa, apalagi dunia pencaksilat, kita harus kembalikan kepada atlet nasional, ya, atlet yang sudah diakui oleh bangsa seperti Denny Aprisani, Hanifan YK, Nirmala Oki, Wewe Wita. Mereka adalah aset bangsa. Kalau kita mau mengatakan Cynthia Chandranaya ini adalah aset bangsa, dari segi apa? Pencaksilat, dunia film. Kembali lagi kepada yang tadi, katakan kepada yang jujur seperti Berry Prima, Iko Uwais, Yayan Ruhian, Cecep Arif Rahman. Beliau-beliau ini tidak pernah membuat video pembodohan publik, membuat konten seolah-olah mereka ini memiliki kekuatan super hebat dan tidak tertandingi. Mereka tidak pernah melakukan itu. Mereka tetap fokus di dunia filmnya dan mengatakan secara jujur, ini adalah suatu koreografi, suatu film. Itu orang yang membanggakan. Yang bohongan, katakan bohongan. Seperti film itu bohongan, meskipun terlihat real. Itu bohongan. Jangan katakan film itu real. Orang yang tidak hebat itu bisa jadi hebat di dalam film. Orang yang tidak bisa apa-apa itu bisa cerdas di film. Karena apa? Semuanya disetting. Meskipun kita memiliki kemampuan yang dibilang skill di atas rata-rata, martial art, bela diri, ketahuilah bahwa di dunia bela diri saja, atau disebut dunia bela diri film, mereka sama sekali tidak tinggi-tinggian level. Ya, aktor-aktor dunia ini, aktor-aktor bela diri ini tidak sama sekali tinggi-tinggian level. Mereka ketika main film, mereka satu, memiliki goals yang sama, membuat film agar film ini sukses. Seperti itu. Bukan mengaku bisa mengalahkan 40 orang, membunuh 5 orang, yang lainnya patah-patah dan masuk IGD, sedangkan buktinya tidak ada. IGD-nya IGD mana, rumah sakit mana, seperti itu. Juga tidak dijelaskan, karena Mbak Cynthia ini masih muda ya, masih muda. Kemungkinan dengan skill itu tidak jauh lah di era tahun 2000-an. Kalau memang ada, memang melakukan. Dan hati-hati mengungkapkan statement seperti itu. Ini sudah kelewatan ini. Ini sudah kelewatan. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Yang benar mengaku benar, yang salah mengaku salah. Salam bela diri bersatu. Oke dulur-dulur, pembahasan kita kali ini terkait dengan hal yang masih viral sampai sekarang, yaitu penantian klarifikasi oleh Mbak Cynthia Chandranaya. Jadi sebenarnya kita, atau sebut saja saya sebagai Bima ANF ini, yang juga anggota dari Persaudaraan Estati Terate, dan mungkin mewakili kreator-kreator lain ya kan, yang sebenarnya tidak terlalu berkompeten dalam membahas permasalahan ini, karena sudah banyak sekali dulur-dulur yang lebih berkompeten untuk ikut dalam permasalahan ini. Hanya saja saya ingin mengungkapkan kepada dulur-dulur semua agar tahu kenapa alasan kita sebagai kreator pencaksilat juga ikut andil dalam permasalahan ini. Jadi awal dari permasalahan ini dulur-dulur adalah tentang ucapan Mbak Cynthia dalam sebuah videonya yang disebut telah menyinggung para dulur-dulur kita yang tergabung dalam MMA Team. Jadi Mbak Cynthia di sini menceritakan sebuah kejadian yang di situ itu adalah contoh-contoh di mana ketika atlet-atlet MMA itu kalah dalam sebuah pertarungan, ya kan? Entah itu di luar, di jalanan maupun di ring yang di situ itu adalah ring tinju. Intinya di situ bukanlah area dari para atlet MMA. Hanya saja di sini ini ketika para atlet MMA ini tersinggung,
dan mereka meminta Mbak Cynthia ini untuk membuktikan kemampuan bela diri atau yang sudah kita kenal semua, yaitu adalah pencak silat di hadapan orang-orang langsung ya, secara live. Dia belum bisa membuktikan sampai sekarang. Nah, disitulah kita sebagai para pesilat juga ikut andil dalam permasalahan ini. Karena apa? Karena disitulah dia ini mewakili kita semua, mewakili para pesilat yang ada di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Karena kemampuan Mbak Cynthia ini sudah melampaui batas ya kan, yang sebenarnya orang-orang di dunia pencak silat terutama, itu saya lihat belum pernah ada yang melakukan hal-hal seperti itu. Namun kita semua tidak meragukan kemampuan dari Mbak Cynthia ini sesungguhnya. Karena apa? Karena Indonesia ini penuh dengan ragam budaya. Bahkan seperti rawa rontek ya kan, itu bukanlah hal yang tabu lagi, terutama bagi bangsa Indonesia. Itulah hal yang sudah pernah dibuktikan dan itu real, nyata, kemampuan itu ada. Nah, kali ini kemampuan untuk menghancurkan pilar, beton, sebagainya, itu memang belum pernah dibuktikan, dan saya harap dan mungkin semua dulur-dulur pencak silat ini harap Mbak Cynthia bisa membuktikan. Itu adalah pembukaan yang mungkin sekiranya dulur-dulur bisa memahami, yang dulur-dulur tidak menyimak mungkin permasalahan ini awal mulanya bagaimana sih, bisa mengetahui dan ikut alur dari cerita yang ingin saya bahas bersama dulur-dulur semua ini. Untuk selanjutnya, mengenai video klarifikasi yang baru di-upload 2 jam yang lalu, sekitar 2 jam yang lalu, ketika saya membuat video ini sangat saya sayangkan sebenarnya. Karena saya pribadi, saya jujur, sebelum Mbak Cynthia ini dikenal banyak orang ya kan, subscribernya belum ada sampai 1 juta ini. Sebelum mengenal Mas Denia Prisani, terus terang ini, saya lebih dulu mengenal channel YouTube dari Mbak Cynthia ini. Karena saya juga subscriber dia ya kan. Namun kita lihat sekarang mirisnya ya kan, dislike-nya lebih banyak daripada yang like. Dan apabila dulu-dulu membaca di kolom komentarnya, itu sangat banyak sekali hujatan-hujatan untuk Mbak Cynthia. Sangat disayangkan ya, karena Mbak Cynthia ini juga seorang pesilat. Kita tahu juga seorang pesilat dari Harimau Utara. Apabila dengan kemampuan dia yang belum bisa dibuktikan di depan umum, dan kondisi ini terus berkelanjutan, maka bukan nama Mbak Cynthia saja yang buruk. Citra pencaksilat di sini juga ikut terseret. Ini kemampuan pencaksilat jadi diragukan. Dan dalam video yang Mbak Cynthia upload yang live streaming tadi ya kan, saya menonton sampai habis dan sesuai permintaan Mbak Cynthia tidak di skip-skip. Namun di sini saya tidak ingin membahas tentang klarifikasi Mbak Cynthia yang mengenai kata-kata yang salah dalam video tersebut. Karena sebenarnya kata-kata dari Mbak Cynthia itu adalah urusan Mbak Cynthia dengan atlet MMA. Hanya saja yang ingin saya bahas di sini bersama dulur-dulur semua juga, yaitu ketika kemampuan pencaksilat itu dipertanyakan dan Mbak Cynthia belum bisa membuktikan, disitulah kami pun juga ikut andil dalam permasalahan ini. Ikut mempertanyakan apakah kemampuan yang Mbak Cynthia upload di video-video YouTube Mbak Cynthia itu asli atau hanya editan. Lalu dalam sesi pertemuan tadi, dari tim Mbak Cynthia mengatakan bahwa Mbak Cynthia datang bersama tim lalu melihat di lokasi ternyata banyak sekali orang dan tidak sesuai perjanjian. Lalu akhirnya tim dari Mbak Cynthia melarang Mbak Cynthia untuk ikut ke dalam ruangan ya kan. Lalu hanya tim dari Mbak Cynthia yang masuk untuk berdiskusi dengan para MMA tim ini. Apakah seperti itu Mbak cara dari pendekar atau seorang jawara untuk menghadapi sebuah permasalahan? Banyak sekali aliran pencaksilat yang memakai mori di pinggangnya. Itu karena filosofi dari seorang pesilat itu adalah siap menghadapi segala permasalahan sekalipun nyawa yang menjadi pertaruhannya. Mbak Cynthia ini seorang pendekar, seorang jawara, bukan artis. Jadi Mbak Cynthia ini harus menghadapi permasalahan itu juga dengan cara pendekar juga. Justru dengan Mbak Cynthia tidak hadir di tempat diskusi kemarin, itu justru malah menjadi pertanyaan buat dulur-dulur semua. Ini bagaimana ini? Seorang Mbak Cynthia yang di YouTube-nya menceritakan tentang kemampuan dia melawan orang yang lebih dari satu, kemampuan dia dalam menghancurkan benda-benda keras dan sebagainya, menghadapi permasalahan yang di situ itu dengan bangsa sendiri, bangsa Indonesia yang penuh dengan toleransi, yang apapun bisa dibicarakan dengan baik-baik. Kok tidak ada nyalinya? Itu yang sangat kita sesalkan. Di dalam ruangan itu Mbak Cynthia ya,
itu banyak sekali dulur-dulur kita, para pesilat juga dari PSHT, bahkan dari MMA Team. Di situ ada Mbak Mala, Mas Panji, dan Mas Wardi. Beliau itu juga basicnya silat, pesilat, sama seperti kita, tahu betul perasaan kita. Apa yang kita hadapi saat ini, itu harusnya juga kita harus hadapi dengan cara pesilat juga. Jadi sebenarnya bukan urusan dari kuasa hukum atau tim-tim Anda ini sebenarnya. Justru permasalahan ini bisa selesai apabila Anda mau berdiskusi langsung dengan para MMA Team ini. Mbak Cynthia belum ketemu, kita belum ngobrol sama Mbak Cynthia ini. Tapi mengapa mereka seakan-akan menyimpulkan sebelum Mbak Cynthia bertemu dengan MMA Team ini, menyimpulkan bahwa akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan apabila Mbak Cynthia ini bertemu. Jadi dari video klarifikasi Mbak Cynthia yang berdurasi sekitar kurang dari 1 jam atau 58 menit ini, ya kan, itu sebenarnya menurut saya atau bahkan mungkin para dulur-dulur yang menonton video tersebut itu tidak menghasilkan sebuah solusi dari permasalahan ini. Sebenarnya simple kok. Dengan Mbak Cynthia mau berdiskusi atau bertemu secara langsung dengan pihak MMA Team ini, apapun hasilnya, apapun yang terjadi, ya kan, di situ nanti akan ditemukan solusi dari permasalahan ini dan masalahnya cepat selesai. Dan di situ nanti Mbak Cynthia bisa membuktikan secara langsung kemampuan dari Mbak Cynthia yang dianggap editan. Mbak Cynthia bisa menunjukkan bahwa ini adalah kemampuan Mbak Cynthia yang asli. Teruntuk Mbak Cynthia, harga diri pencaksilat harus kita pertahankan di sini. Jangan sampai kemampuan yang Anda miliki ini ternyata benar-benar editan dan akhirnya citra dari pencaksilat buruk. Karena selama ini Mbak Cynthia telah membawa nama pencaksilat di setiap konten-konten yang Mbak Cynthia buat. Masukan dari saya adalah kita buktikan bahwa pencaksilat ini memang memiliki kemampuan yang seperti Anda upload di video-video YouTube Anda. Jangan sampai kemampuan yang Anda miliki tersebut ternyata memang benar-benar seperti dugaan para netizen, yaitu adalah hanya sekedar editan. Oke dulur-dulur, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan terima kasih sudah mau sharing dengan Bima NF hari ini, dan sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya. Salam bersaudara.